Jemaat dipersilakan berdiri. Beribadahlah dalam persekutuan yang penuh keramahan. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangan. Kasih Tuhan menyertai kita sekalian. Tema yang menuntun kita dalam ibadah pada sore hari ini berpadukan etnis roti, yaitu penampakan Yesus mempertegur umat berbudaya. Maka dengarlah sabda Tuhan yang memimpin kita saat ini, yang terambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-12a. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan serahkanlah."
mafada metemaita tafada tai tandos naita dadik neo mas mapeko newita sodana mandos atanai ita sodana metema ita ngoa ita salasingona lam tua kan fe susuel lai no te tema wana fe soe tefat newita salasingona mana safe ini bahasa ita tatau mengalawan nai Yohanes susulan kaisar ranan kaisar babae kafalun losa kasio. Saudara-saudari sekalian, Alkitab berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita berdoa. O amat mantulain manai memana melalauka nabasao hatahuli salanik ain buai tau salah so nenik ain duafin mai halak kolan mai tatau nonohin malolem tungga ai hina naun tehu tasamak leulam tua hina naun ai mahik sama ai mahik masoda sama leulam tua tungga fai leu mai ai nai uma manai ai weledi dalek tehu ai dia bena ai mabei matongo na susudi sobak hundia ai matungkete ai moke mahule. Ya Tuhan Allah Sang Maha Kudus, bersama umat-Mu kami mengaku bahwa kami telah berdosa kepadamu. Semua pikiran, perkataan dan perbuatan kami adalah baik menurut pertimbangan kami. Namun tidaklah demikian menurut kehendak-Mu. Kami berkehendak untuk hidup menyerupai Tuhan setiap hari, baik di rumah maupun di tempat usaha dan kerja. Namun seringkali kami tidak kuat dalam menghadapi godaan dan cobaan. Karena itu, dengan penuh penyesalan kami mohon, ampuni kami ya Tuhan. Amin.
Dia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 15. Karena itu, sebagai petunjuk hidup baru, kita baca dari Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 yang bunyi, Aku memberikan berita baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Perintah ini bukan sekedar ajakan, tetapi panggilan iman untuk menjadi terang dan kasih bagi sesama, menjadi sahabat bagi yang terpinggirkan, dan menjadi pembawa damai di tengah dunia yang penuh luka. Baik, kita akan mendengarkan solo dari anak Maira. Mazmur 113, Mazmur 113. Dan itu mari kita berdiri. Tuhan meninggikan orang rendah. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa. Siapakah seperti Tuhan Allah kita?
Ia merendahkan diri untuk melihat. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam itu, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah. Kiranya cerita. Pinama teman mereka, kerewaikan dosa, kesana kami anak mantulai nakatasi meloleng, menahai kenai sesuai Yohanes, kebaikan bahuesan, kalanya ke esan, dosa kalanya ke sana huluhan. Juga pas saudara-saudara sekalian, kirasanya kita akan mendengarkan sabda kebenaran Allah yang terambil dari Yohanes pasal 21 ayat
1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Karena itu seluruhnya mari kita berdoa. Wahai Tuhan dengan sesuatu dalek dari dan dosa, kesana menennya haradasi malolanya. Dia mungkin aku dalam melawan mai, koslen dia nakal lakai, kosok kadai menene mangan na basan, kai bisa tahu naik nasokan dalek tungga kai. Emang kedua ni bahasa ai salah singgon, tungga ai dua akhir, ai hal kepolan, matin ai ketahu menuhi. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa di dalam kerajaan surga, juga saatnya kami akan mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Karena itu kami mohon kepadamu, berilah Roh Kudus-Mu menguasai kami, sehingga tidak saja kami mendengar, tetapi dapat berlakukan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Kami mohon ampun atas semua salah dan dosa yang kami lakukan lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Amin. Mari saja buat kita berdiri. Dan izinkan saya untuk mengerjakan pertonen dalam bahasa lokal. Tuhan Yesus berkata kebebasan, pelanggan kebebasan dosa keseluruhan. Nama Tuhan Yesus berturut dewa, amneo, menentukan itu. Bahasa Kristida, bahwa Yesus berturut serbalik naik dan Tiberias divin tutuin dia. Dia Yesus akan menentukan itu lakabu buah. Sila dia Simon Petrus, Thomas, Folate melai kakana kedua, Nathanael nene Horkana naik provinsi Galilea naik. Sabadeus anan dua, ma Yesus anan menentukan KPN dua. Simon Petrus na fata mengaw naik asam kaudala. Boy ma Allah Ta'ala hei ay tunggal oy. Basa de alalin lini dano bisin leo. Boy ma alhene obat lain leo for leo sangat ika. Tehu ledain dia ala tahamu iya esaboy. Boy kafain boy ma Yesus kemedek naik dano bisin. Tehu dia nama tunggal ala kabuluk dia Yesus. Bonahan nang go dengan tanah senai keandalan ini angguia kota Allah Ta'ala loka ai tahambu esawe bonahan nang tanah senai henang kali sekali dalam niu kegonsen defo dihambu bonahan Allah Ta'ala tunggan de alhamdulillah tehu iya makadoto losa Allah Ta'ala bisa hebat kali dalam ini obat lain itu. Amain dia boy, awia anak tunggu for Yesus suai. Boy maaf anak Petrus ayat awi dia di dalam Tuhan. Simon Petrus namanya apa orang boy mama anak tu fani pakun, dia anak berdoa dalam neo, dia anak gaya lain ni. Wafat dia mendatangkan meter Indonesia nenek mata lain mai. Kalau dia non saya cakap mata lain itu, mak helali dalam, kalau hidup nokia dia nenek wafat itu mai. Ilawe, kalau sama lain, jadi tahaika menambil main dia, mai hai lain ambu dia, mak ambu loki oleh. Yesus nafal sama ini iya rumah mai. For dihabu malam di sina dia. Boy ma Simon Petrus kene ofak kala neo de kana hena daga dia ini mana lain neo dalam dia heno no iya inahu jadi sinja nak misalnya ruten ma iya krobe dia tehu darat asikan boy ma Yesus mau kalau ya menentu kasih meloleh jadi tiap firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Haleluya.
Shalom Bapak Ibu. Saudara oleh. Nah, pemaus tadi yang saya kasih dalam Yesus Kristus sebelum kita masuk pada perenungan, kita akan mendengarkan kor musik etnis Rote akan membawakan lagu yang pertama.
Baik, Bapak Saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pada bulan ini kita memasuki bulan Daya yang ditetapkan oleh Majelis Sinode untuk kita, dan hari ini kita dipandu oleh etnis Rote dalam ibadah. Nah, Bapak Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya kira kalau Bapak Ibu yang hidup di era 90-an, 80-an, yang hidup di Rote, masih kenal orang tua apa? Masih. Meskipun kita yang laki-laki tidak pernah pas ada nira. Nah, orang Rote itu hampir sama dengan orang Sabu. Hidup mereka itu berasal dari nira, dari pohon lontar yang di sana. Karena itu dong sama-sama masak gula. Ada yang sebenarnya gula sagu dan gula Rote. Meskipun berbeda, gula sagu lebih lengket, gula Rote agak cair. Tapi sama-sama manis, sama-sama manis. Itu kehidupan orang Rote yang selalu menggantungkan hidup mereka kepada alam. Nah, ketika mereka menggantungkan seluruh hidup mereka kepada alam, mereka tahu betul bahwa Dia memelihara alam itu adalah alam, dan juga yang memberikan. Karena itu mereka bekerja di sana. Menariknya, dalam bacaan kita, Yesus pun itu bertemu dengan para murid di mana? Di laut. Bertemu dengan para murid yang ada di perahu, di tempat mereka bekerja. Karena itu saya sangat yakin Tuhan juga bertemu dengan orang Roti, orang Sabu yang sedang sadap nira, yang sedang masak gula di tempat mereka bekerja. Nah, karena itu bacaan kita Majelis Sinode memberikan tema menampakkan Kristus memperteguh iman orang berbudaya. Saya mengajak kita semua untuk kita melihat latar belakang penulisan kitab Injil Yohanes. Nah, kita tentu sama-sama tahu penulis kitab ini adalah Rasul Yohanes. Biasa disebut dengan murid yang dikasihi Yesus. Murid yang dikasihi Yesus. Waktu penulisannya sekitar tahun 85 sampai 95 Masehi. Tempatnya kemungkinan besar itu di Efesus, Asia Kecil, di sekarang ini disebut dengan Turki. Nah, tujuan yang menulis kitab ini untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias dan Anak Allah, dan supaya pembaca percaya dan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 20 ayat 31 bilang begini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Karena itu Injil Yohanes ini biasa disebut dengan Injil yang menceritakan tentang Yesus yang berasal dari atas. Nah, itu dalam prolog nanti lengkapnya langsung disebutkan bahwa firman itu telah menjadi daging. Nah, kita juga melihat konteks sosial budaya
Zaman itu masyarakat berada di bawah penjajahan Romawi. Para nelayan seperti Petrus dan rekan-rekannya hidup dari hasil laut dengan kerja keras. Masyarakat Yahudi hidup dalam komunitas agraris dan maritim. Mereka mengenal tradisi makan bersama sebagai tanda persekutuan. Dalam konteks ini, penampakan Yesus pasca kebangkitan terjadi di tengah kerja keras para nelayan, tepat dalam budaya dan realitas hidup mereka. Kalau ketemu orang roti kan ada yang disebut dengan madeni, gitu ya. Anak-anak dong pernah tanya bapak dong apa itu madeni? Saya pernah ya. Madeni, kami biasa kalau di Lebanon pisau mau bikin apa-apa, itu bilang potong madeni. Kita kerja gotong royong, saling membantu satu dengan yang lain. Yang agak berbeda dengan budaya kita yang hidup di era sekarang ini. Anak-anak dong lebih cenderung untuk dong urus diri sendiri daripada mau bekerja bersama-sama. Nah, bacaan kita di Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan 14, kita akan melihatnya dengan memperhatikan komentar para teolog, para penafsir. Saya mencatat yang 3 orang, itu John Calvin, itu teolog abad ke-16 ya, dari Prancis, dia teolog reformasi, ya sangat terkenal. Juga ada Matthew Henry. Matthew Henry itu hidup sekitar tahun 1962 sampai 1714. Dia dari Inggris, juga dia seorang teolog, seorang pendeta, dan juga seorang penafsir kitab suci. Lalu yang ketiga itu ada Leon Morris. Dia hidup sekitar 1914 dan mati sekitar tahun 2006. Dia juga sarjana perjanjian baru, seorang pengajar, berasal dari Australia, juga seorang teolog yang cukup terkemuka. Kita akan memperhatikan pendapat ketiga teolog ini dalam melihat teks kita, ya, komentar-komentar mereka. Karena itu saya mengajak kita untuk melihat, kalau kita membaca teks ini dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, di situ kasih tahu bahwa Yesus menampakkan diri kepada para murid, sekitar 7 orang. Dan ketika dia menampakkan diri di situ, dia menemukan para murid ini berada dalam kondisi yang gagal. Gagal apa? Gagal karena dong sonde dapat ikan. Sudah 1 hari di rumah, dong sonde dapat ikan apa-apa. Yang menarik sekali lagi, Yesus menjumpai mereka di tempat mereka bekerja, bukan di sinagoge atau bukan di rumah Allah, bukan di tempat persekutuan. Kenapa begitu kan? Mungkin kita akan bertanya, kenapa begitu? Karena waktu itu sinagoge, rumah tempat mereka, rumah Allah tempat bersekutu, para imamnya, baik Allah, mereka semua mencurahkan seluruh ibadah mereka pada rutinitas liturgis tanpa mau mengenal apa kehendak Allah. Karena itu tujuannya terlalu melihat siapa itu Kristus. Karena itu Kristus datang menjumpai para murid di tempat mereka bekerja. Calvin bilang begini, Yesus tidak memilih tempat kudus, tapi hadir di tempat kerja mereka karena dia peduli kehidupan nyata umat. Yesus peduli dengan saudara dan saya. Dia juga melanjutkan, kenapa kegagalan terjadi pada diri murid-murid? Itu karena Tuhan izinkan kegagalan agar mereka belajar bergantung bukan pada pengalaman, tapi pada penyertaan Tuhan. Karena itu tepat apa yang disebutkan oleh Matthew Henry. Dia bilang, kita ini sering gagal
Kenapa? Karena kita mengandalkan kita punya diri sendiri. Kita gagal. Di banyak hal kadang kita gagal karena kita terlanjur pukul dada dan bilang kita bisa. Nah, maksud sekali yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Yesus tahu di mana kita. Di kantor, di pasar, di kampus, di ladang, di laut, dimanapun kita bekerja. Dan dia datang untuk menjumpai kita di sana. Karena itu sebagai orang Kristen, seluruh hidup dan kehidupan kita harus terarah kepada Kristus. Supaya apa? Supaya kita bisa bekerja dengan benar. Dengan kata lain, bekerja soalnya BOP. Kalau jadi mahasiswa yang rajin, bukan mahasiswa yang nanti hari Senin, Selasa dia libur, dia tiap hari Jumat atau hari Sabtu baru dia mau pergi kuliah. Padahal biasa hari Sabtu itu orang sudah kuliah, tapi dia libur itu mau kuliah. Kata kalau kita yang bekerja di kantor, ingat baik-baik, meskipun nanti ketemu bos itu dia belum datang, tapi Tuhan sudah ada di sana. Dia lihat kita bekerja. Karena kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Yakin di Rote, ketika orang naik pohon tua, Tuhan hadir di sana. Ketika orang masak, nira, Tuhan hadir di sana. Karena tidak ada istilah dalam kerja pencuri tulang. Bagi orang Kristen tidak mengenal istilah. Yang kedua, kalau kita melihat ayat 4-6, Yesus menyuruh mereka menebar jala ke kanan. Mereka taat dan hasilnya luar biasa. 153 ekor ikan. Dan dikatakan bukan hanya ikan yang kecil, tapi bilang ikannya besar. Ikannya besar. Nah itu mereka Henry berkomentar begini. Ketaatan pada perintah Kristus itu selalu menghasilkan buah. Selalu menghasilkan buah. Kalau kita taat kepada perintahnya. Nah, banyak orang kan kadang semua taat pada perintah Tuhan. Kalau mulai suka tuh taat kepada hukum diri sendiri. Karena itu seluruh sikap dan perilaku mereka mengarah kepada diri sendiri. Karena itu mungkin juga Tuhan bilang kepada kita saat ini, coba Anda ubah cara hidup. Coba Anda ubah cara bergaul. Pasti ada hasilnya. Jadi kalau pergaulanmu itu buruk, engkau harus menyadarinya secepat mungkin dan harus berubah. Meskipun nanti kita ditinggalkan oleh teman-teman yang lain, harus dirubah. Kalau kebiasaan kita mete sampai tengah malam, lalu lupa kerja tugas, rubah. Mau dong juga begitu. Kalau ada sesuatu yang mengganjal dalam hati lalu tidak biasa untuk kasih tahu kepada suami, rubah. Supaya suami juga menerka-nerka, ini mau apa ini? Kau pikir jaju, pulang datang dia mengomel, soalnya pikir jaju dia mengomel, mau makan ju dia mengomel. Mau sudah makan lagi, dia mau memilih diri. Harus terbuka supaya suami juga tahu apa yang ada dalam hati. Begitu juga para suami harus terbuka. Atau kita ya punya teman, kan kita senantiasa bilang itu beta punya besti. Kalau besti itu kan biasa harus terbuka. Supaya dia tahu apa yang ada dalam pikiran. Jangan bilang besti mah, dibelakang dia ngomong ini luar biasa. Tendang potong. Kan ada yang biasa. Besti di depan mah, di belakang dia sedang membicarakan kejahatan. Karena sekali lagi, Yesus bilang,
coba ubah cara hidup. Nah, ketaatan kepada suara Tuhan membuka jalan berkat, dan itu yang kita lihat dalam ayat yang keempat dan ke-6 sampai ke-6. Mereka mendapatkan ikan yang besar 153 ekor. Ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-8. Kita melihat di sana, Petrus yang dulu menyangkal Yesus, kini melompat ke laut demi apa? Menjumpainya. Ini tanda kasih yang dipulihkan. Ada pemulihan terhadap Petrus. Karena itu, maka Henry bilang, kasih mendorong tindakan spontan dan penuh gairah. Karena itu orang yang mengasihi Kristus cepat mengenalinya. Calvin juga bilang, Petrus menunjukkan cinta yang benar, rindu untuk dekat dengan Tuhan. Saya bertanya kepada Bapak Ibu semua, seberapa rindukah kita untuk kita dekat dengan Tuhan? Seberapa besarkah kasih kita kepada Tuhan, sehingga mendorong kita untuk senantiasa mau bertemu dengan Tuhan? Kan biasa saya bilang tadi pagi, banyak orang itu yang kalau mau bertemu dengan Tuhan itu mereka pikir dulu 2-3 kali. Mau pergi ibadat saya pikir 2-3 kali. Mau datang gereja saya pikir 2-3 kali. Tapi kalau mau pergi ke pesta, soalnya pakai pikir. Dia pikir apa? Style pakaiannya. Kan biasa begitu. Mau pergi pakai apa? Mau pakai daster atau mau pakai apa? Style apa yang baik? Tapi ada kayak pergi pesta pakai daster. Ada kesan. Kalau ada, dia sedang begini. Mereka akan memberikan yang terbaik, menampilkan yang terbaik di sana, dan berusaha untuk melakukan yang terbaik. Tapi kalau kan gereja, dia tunggu dulu. Apalagi kalau gereja terlalu lama, 20 momen itu bisa 1 minggu. Ada yang begitu. Tapi di sini saya belum dapatkan itu. Di sini banyak semua toh. Iya. Dan saya tidak tahu. Kita harus punya kerinduan yang besar untuk bertemu dengan Kristus. Supaya apa? Kita mendapatkan pemulihan sama seperti Petrus. Ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-14. Kita melihat di situ bahwa Kristus memberi dan mengundang persekutuan. Yesus menyediakan roti dan ikan bagi para murid. Ia mengundang murid-murid makan bersama. Ini bukan hanya sarapan, tapi ini sebuah persekutuan, sebuah pemulihan, dan juga sebuah pelayanan. Karena itu Yesus tidak berubah dalam menunjukkan keteladanan untuk melayani. Maka Henry bilang begini, Kristus tetap gembala. Dia memberi makan rohani dan jasmani. Calvin bilang, ini cara Kristus membangun kembali iman dan menunjukkan pemeliharaan. Kristus menjadi gembala. Dia tidak pernah berubah dari dulu sampai dengan sekarang. Karena itu sebagaimana ketika dia hidup dan juga setelah mati, bangkit, menampakkan diri, dia tetap menunjukkan bagaimana cara terbaik untuk melayani. Dan dia siap semua untuk menjamu para murid. Ini kadang juga dalam kehidupan kita. Banyak kali kita cepat berubah.
Dulu waktu kita susah, kita pun gaya hidup lain. Tetapi ketika kita sudah berhasil, gaya hidup tiba-tiba berubah. Dulu belum ada apa-apa, kita membutuhkan orang lain, mari kok kita mengadeni bersama-sama. Tapi setelah sudah punya segala sesuatu, kita bilang lulu beta-beta. Kadang kita sudah bertegur satu dengan yang lain-lain. Kita cepat berubah. Menjadi orang Kristen tidak demikian. Menjadi orang Kristen harus tetap menunjukkan sikap kasih. Selalu ada dalam persekutuan. Supaya apa? Supaya ada pemulihan di sana. Karena itu kita diajar supaya kita tidak serakah. Ketika kita dapat berkat banyak, kita diajar untuk berbagi dengan sesama. Jangan jadi jalan yang robek karena berkat terlalu banyak hanya untuk diri sendiri. Bapak sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Dalam teks ini kita juga melihat bahwa ketika kita mengalami berbagai macam kegagalan dalam hidup ini, pikiran kita, perasaan kita, jangan fokus kepada kegagalan, berfokuslah kepada Kristus. Dia tidak akan memandang seberapa besar Anda gagal dalam menjalani hidup ini. Seberapa besar para mama-mama gagal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Seberapa besar anak-anak juga begitu. Suami kadang mengalami banyak kegagalan. Tuhan tidak memberitahukan itu. Dia terus membuka tangan untuk apa? Untuk menunggu kita datang kepada Dia. Karena itu orang Kristen yang hidup di dalam Kristus senantiasa punya pikiran bahwa tidak ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan di dalam hidup ini. Baik orang yang sering putus cinta itu juga harus tahu, punya semangat untuk putus, nanti ada sambungannya lagi. Putus yang satu kan sambung yang lain, toh. Jadi jangan bilang ini putus, nah lalu dunia ini gelap gulita sudah. Tidak juga begitu. Di dalam Kristus selalu ada harapan. Tuhan menyiapkan terbaik bagi kita. Bapak Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Yesus yang bangkit bukan hanya hadir di Yerusalem, tetapi juga di pantai, seperti dia hadir di pantai Nimrala. Ya, kalau semua kan pernah pergi rote, toh. Adakah orang rote yang tidak pernah ke rote? Ada? Yang belum pernah pergi? Tidak ada ya? Nah, ini semua nih rote sejati. Harus pergi dan lihat itu Nimrala. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Karena itu gereja dipanggil untuk apa? Untuk lihat bagaimana Kristus hadir di tengah-tengah kehidupan budaya kita masing-masing. Karena itu gereja harus ada bagi umat, hadir di tengah-tengah kesibukan mereka. Gereja harus menjadi teladan etika kerja yang jujur. Jadi kalau mau berdagang yang jujur, jangan tipu-tipu. Kadang potong berdagang ini juga paling banyak tipunya. Yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Sekali lagi, Tuhan hadir di mana kita beraktivitas, di mana kita bekerja. Karena itu bekerjalah dengan sungguh-sungguh, bekerjalah dengan benar, bekerjalah dengan takut akan Tuhan. Amin.
dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk melindunginya. Dari
Allah, terimalah kiranya persembahan syukur kami, dan berkatilah hidup kami sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.